Halo Devi, sudah ready? Halo Kak, Apa? Oke, sudah ready? Sudah ya? Kita sembari menunggu Sakila ya. Tunggu bentar, nanti kalau dia itu baru kita mulai. Gimana kabar Devi hari ini? Baik? baik Kak. Baik. Oke, untuk share screen-nya udah muncul belum di Devi? Udah Kak. Sudah ya? Oke, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ya udah kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Devi dan Sakila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Oke, kita akan menunggu Sakila sebentar ya, sedang melaksanakan ibadah sholat. Oke, Devi. Oke.
Oke, halo Sakila, sudah masuk ya, Devi? Sudah masih stay kan? Oke, cek. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman sudah bisa mendengar suara Kak Ditra dengan jelas. Sudah Kak. Sudah, ini sudah muncul di masing-masing teman-teman. Sudah kan ya? Sudah, Kak. Oke, kita akan membahas materinya itu adalah persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Persamaan dan fungsi kuadrat generalnya dipelajari hingga ke jenjang SMA, tidak hanya di SMP saja begitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti Devi juga boleh mengikuti materinya karena ini masih berkaitan dengan aljabar gitu ya. Sampai nanti kita di pertemuan 19, insya Allah masih masih akan membahas aljabar. Dari yang sudah dipelajari sebelumnya, kita akan fullkan si aljabar itu sampai benar-benar clear. Oke, di dalam materi aljabar ini, yang kali ini kita belajar kemarin sudah pernah yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Terus belajar juga persamaan linear satu variabel. Dan karena kemarin sudah nyobain yang linear-linear, maka yang hari ini kita akan belajar yang kuadratnya. Begitu ya. Kelanjutan dari linear. Oke. Di dalamnya, capaiannya nanti teman-teman bisa membedakan apa itu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat itu bentuknya pasti persamaan, ada bentuk akar-akarnya, dan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau fungsi kuadrat itu biasanya kita berurusan dengan tabel, membuat persamaan, dan menentukan gambar grafiknya seperti apa, menggambarkan grafiknya. Grafik bisa ditentukan dengan bentuk arah buka, titik puncak, sumbu simetri, titik potong sumbu, dan nilai maksimum atau minimum. Itu untuk fungsi kuadratnya. Capaian pada hari ini, fokus utamanya adalah yang persamaan kuadrat dulu. Baru nanti disambung ke fungsi kuadratnya. Oke, kenapakah kok harus belajar fungsi kuadrat? Jadi, hal ini berkaitan cukup banyak gitu ya. Teman-teman misalkan suka olahraga gitu. Misalkan suka basket. Kalau nggak salah Sakila basket kan ya? Betul nggak? Iya, Kayaknya Kak. ya, Sakila itu suka basket kemarin. Atau kita ketika ingin memasukkan bola ke ring, itu kan ada gerakan melambung ya. Betul ya? Gerakan melambung. Nah, itu juga bisa Betul, Kak. dihitung menggunakan persamaan kuadrat karena dia membentuk kurva lengkungan seperti itu tuh. Kayak gitu yang seperti yang ada di gambar kanan. Dan kita dari titik awal ke titik C, puncak ringnya itu, kita punya perhitungan untuk memasukkannya selain menggunakan tenaga kita untuk melemparkan bola ke sana gitu. Selain itu ada apa? Benda jatuh dari atas pohon, itu juga ada hitungannya bisa digunakan persamaan kuadrat begitu. Itu alasannya kenapa harus belajar matematika, materinya persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat itu didefinisikan dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan akar itu adalah nilai x yang membuat persamaan benar. Kalau kemarin persamaan linear satu variabel, teman-teman masih ingat nggak? Kalau kita pengen menyelesaikan nilai x-nya, betul? Betul ya? Hanya dapat satu solusi biasanya. Nah, ini juga sama persamaan kuadrat demikian, tapi seminimal-minimalnya kita akan mendapatkan dua solusi akar gitu ya. Akarnya itu yang disebut sebagai solusi. Lalu nanti ada diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, dan nanti ada titik puncak. Titik puncak didefinisikan sebagai min B per 2A, F min B per 2A. Kayak gitu ya. Jadi itu nanti akan ada langkahnya di fungsi kuadrat untuk menggambar grafik. Oke, kita akan coba cek dulu. Di sini Kak Ditra akan berikan gambaran sebagai materi prasyaratnya. Kita akan mencoba memfaktorkan
Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini perintahnya adalah teman-teman memfaktorkan X kuadrat ditambah 9X ditambah 20. Asumsikan caranya itu ada menggunakan tebakan. Selain menggunakan rumus kuadrat, langkah awal itu nanti teman-teman akan menggunakan tebakan. Sesuatu dikalikan sesuatu itu hasilnya ini. Kan tadi bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya berapa teman-teman? A-nya adalah Satu. 1 koefisiennya. B-nya adalah 9. 9. C-nya adalah 20. 20. 20. Begitu ya. Nah, berikutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya itu adalah 20. Tapi ketika dijumlah hasilnya adalah B, yaitu nilainya adalah 9. Berapakah aku? Kira-kira berapa? Ketika dikalikan hasilnya 20, tapi ketika dijumlah 9, angka berapa dan berapa? 5 dikali 4. 2 kali 4, 5 Betul. ditambah 5 4. tambah 4. Nice. 5 dikali 4 dan 5 ditambah 4. Kebayang nggak cara menebaknya? Jadi ada tekniknya ya. Kalau dikalikan hasilnya C, kalau dijumlah hasilnya adalah B. B-nya itu nilainya 9, C-nya 20. Berarti kita akan membentuk X kuadrat ditambah 9X plus 20. Itu bisa kita faktorkan menjadi X plus 5 dikalikan X plus 4. Karena di sini bilangan yang kita temukan semuanya positif. Kalau negatif, ya sudah, nanti tinggal dituliskan sebagai negatif. Begitu. Jelas belum? Untuk contoh soal nomor 1. Teman-teman, Jelas, Kak. kemarin sudah diajarkan A tambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikalikan A tambah B. Yang mana hasilnya A kali A ditambah A kali B ditambah B kali A ditambah B kali B. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi teman-teman nanti tinggal pakai ini. Yang bawahnya aja biar lebih mudah menghitung. Lalu berikutnya ada A min B dikuadratkan itu sama dengan A min B dikali A min B. Berarti sama dengan A kali A ditambah A kali negatif B ditambah negatif B kali A ditambah negatif B kali negatif B. Gitu ya. Berarti akan mendapatkan A kuadrat ditambah, kalau ditambah negatif. Negatif 2AB negatif 2AB ditambah B kuadrat. Kalau nggak salah, teman-teman udah mendapatkan materi esensial ini ya sebelumnya. Di sini Kak Ditra recall kembali supaya tidak lupa. Karena ini akan ada kaitannya nanti untuk ke depan. Jelas dulu sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Kita akan masuk ke slide ini. X min 4 dikuadratkan. Soal nomor 2 perintahnya itu. X min 4 dikuadratkan. Berarti kita bisa pakai rumus apa? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Begitu kan ya? Berarti kita akan punya apa? X dikuadratkan X kuadrat dikurang 2 kali 2 X kali 4 ditambah 4 kuadrat. Berarti kita kuadrat. akan memperoleh X kuadrat min 8X ditambah 16. 16. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya. Terus nomor 3 ini nanti akan ada kaitannya dengan diskriminan karena nilainya itu adalah min 6 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali 5. Begitu ya. Berarti min 6 kuadrat itu 36 dikurang 4 kali 2, 8 kali 5 itu adalah berapa? 8 kali 5 adalah 40. 45. 40. 40. 40. Hasilnya berarti negatif 4. 4. Oke, berarti nomor 4. Tentukan nilai X. Kalau ada dua buah solusi seperti ini, pemfaktoran, X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0, berarti solusi teman-teman akarnya ada dua. Yang tadi Kak Ditra sebutkan. X min 3-nya sama dengan 0 atau X plus 5-nya yang sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 3, yang ini X-nya sama dengan negatif 5. Cukup pindahkan ruas saja. Nah, ini adalah solusi-solusi akarnya, gitu ya.
yang membuat nilai persamaan ini kalau disubstitusikan bernilai benar. Oke, paham dulu sampai sini? Paham, Kak. Paham, Paham. Kak. Kalau begitu, kita lanjutkan ke nomor 5. Tentukan dua bilangan yang jumlahnya negatif satu. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif satu. Ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Berapakah aku? Ayo, 12 perkalian berapa? 4, 4 sama 3, 3. Yang negatifnya siapa? Supaya kalau dijumlahkan hasilnya negatif satu. 4-nya atau 3-nya? 4. Berarti Negatif 4. negatif 4 dan positif 3. 3. Karena kalau dijumlahkan negatif satu, kalau dikalikan itu hasilnya negatif 12. Nice. Oke, kita masuk dulu ke materinya. Gimana? Untuk pemanasannya sudah kebayang? Materinya akan berjalan seperti apa? Sudah. Sudah ya. Nanti kita kerjaannya main tebak-tebakan gitu. Untuk yang di persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat tadi Kak Ditra sudah bilang. Definisinya adalah persamaan satu variabel yang dapat ditulis dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan koefisien a-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya 0 berarti dia bukan persamaan kuadrat. Dia balik lagi ke persamaan linear. Contohnya ada di kotak hijau, yang bukan contoh ada di kotak merah. Makna akar persamaan kuadrat artinya akar itu adalah solusi. Jadi, akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang membuat benar. Tadi kan kita dapat nilai X-nya ada yang 3, ada yang min 5, dan seterusnya. Itu membuat benar. Solusinya yang mana, Kak? Kalau di gambar kanan itu ditandai titik potong di sumbu X. Yang warna merah, X1 dan X2 itu merupakan solusi akarnya. Contohnya adalah X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Coba substitusikan. 2 kuadrat 4 dikurang 5 kali 2, 10, berarti negatif 6. Negatif 6 tambah 6 itu hasilnya 0. Maka bernilai benar. Begitupun untuk nilai X sama dengan 3. Dia sama-sama bernilai benar. Oke, apa bedanya persamaan dan fungsi? Kalau persamaan tadi bentuknya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kalau fungsi itu didefinisikan sebagai y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau fx y-nya. Jadi yang membedakan itu bentuknya adalah ini, si y dan 0. Kalau ini mencari solusi akar x1 dan x2, kalau yang ini menggambar grafik. Grafik. Nah, ini Kak Ditra kenalkan sekarang, supaya nanti kalau sudah lewat satu pekan di hari Kamisnya tidak lupa. Itu dulu. Metode penyelesaiannya ada cukup banyak. Ada yang faktorisasi, kayak tadi, ada menggunakan akar langsung, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus kuadrat. Itu paling umum dan paling sering digunakan. Begitu ya. Itu caranya. Contoh, metode faktorisasi adalah yang kita gunakan tadi. AX kuadrat ditambah BX tambah C itu bisa kita bentuk pemfaktorannya menjadi PX tambah Q dikalikan RX tambah S. Dengan syarat PX tambah Q-nya sama dengan 0 atau RX tambah S-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, cara apa? Kalau di sini, ketika dikalikan, itu hasilnya adalah 12. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah negatif tuh 7. Berapakah aku? Hanya 3 dan 4. Gitu ya. Min 3 dan min 4. Karena min 3 ditambah negatif 4, negatif 7, negatif kali negatif itu adalah positif 12. Cun tidak. Cara memfaktorkannya. Jadi nanti kalau kita udah dapat negatif-negatif, bentuk X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0 itu bisa dibentuk jadi X min 3
dikali X min 4 sama dengan 0. Maka kita punya solusi akar yang pertama, X min 3-nya sama dengan 0, atau X min 4-nya yang sama dengan 0. Sehingga solusi kita sama dengan positif 3 dan positif 4. Begitu? Cun dulu tidak sampai sini? Ayo, teman-teman. Cun tidak? Atau masih bingung? Sakila? Davi? Masih bingung nggak? Udah mulai ngecun, Kak. Udah mulai. Kalau Davi? Lumayan, Kak. Lumayan ya, masih gampang berarti. Oke, kita ada contoh satu, faktorisasi koefisien utamanya adalah satu. Kalau koefisien utamanya satu, di sini ada X kuadrat ditambah X min 20 sama dengan 0, berarti koefisien A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 20. Dua buah bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah negatif 20, tapi ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Berapakah aku? Ayo, berapa kira-kira kalau untuk yang memfaktoran yang ini? -4 Minus 4 dikali 5. dikali 5. Nice, betul ya. Jadi, minus 4 dikalikan 5 itu adalah negatif 20, tapi kalau min 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Paham belum, Sakila, cara menebaknya? Nanti X-nya diganti, Kak. Betul, berarti X kuadrat ditambah X min 20 sama dengan 0, kita pakai yang ini. Min 4 dan 5. Berarti jadi X min 4 dikali X plus 5 sama dengan 0. Sehingga X min 4-nya sama dengan 0 atau X plus 5-nya yang sama dengan 0. Maka X-nya akan diperoleh nilainya adalah 4 untuk yang pertama. Dan X yang kedua nilainya adalah negatif 5. Yang ini tuh bisa diselesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel. Masih ingat nggak kalau ini pindah ruas? Masih kan? Gimana? Bisa? Jadi Kak. solusi akar dari persamaan X kuadrat ditambah X min 20, X X-nya sama dengan negatif. Jadi teman-teman bisa definisikan sebagai berikut. Bisa ya? Bisa diikuti? Nah, itu untuk yang koefisiennya 1. Lalu bagaimana Kak Nitra ketika saya dihadapi koefisien A-nya itu tidak sama dengan 1? Kan nggak berlaku dengan perlakuan perkalian seperti itu. Apakah ada cara lain atau ada trik selanjutnya? Jawabannya adalah ada trik selanjutnya. Caranya, teman-teman, cukup. Cukup apa? Cukup menggunakan perkalian yang sama namun hasilnya beda. Kan di sini koefisien utamanya bukan 1 ya. A-nya berapa, teman-teman? B-nya berapa? A-nya berapa? Boleh boleh sebutkan. Hanya 6, A-nya 6, B-nya hanya negatif 11, negatif 11, negatif 11, C-nya 10. 10. Nah, jadi untuk yang koefisiennya itu adalah bukan sama dengan 1, teman-teman bisa menggunakan pola AC. Pola AC itu yang seperti apakah? Pola AC yang seperti ini. Kak Ditra akan masukkan ke sini. Ini adalah pola AC. Jadi ntar teman-teman boleh baca materinya di bagian sini. Oke, cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah AC dan jumlahnya B. Berarti bilangan 1 dikalikan bilangan kedua hasilnya AC. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua itu sama dengan B. AC-nya berapa? A-nya 6, B-nya negatif 11, C-nya negatif 10. Berarti A dikalikan C itu sama dengan 6 dikalikan negatif 10. Berarti hasilnya adalah negatif 60. Maka teman-teman harus cari dua buah bilangan
yang dikalikan hasilnya itu adalah negatif 60, tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 11. Jelas dulu belum sampai sini? Ayo, jelas belum? Kalau belum, nggak apa-apa, boleh ditanyakan dulu. Karena ini memang yang koefisiennya nggak satu, itu butuh apa? Mikir banget gitu. Karena kemarin di kelas sebelah juga mikir banget. Gitu deh. Ayo, dikomentari dulu. Aman nggak? Ntar tadi ke ini. Aman? Cara ngelesainya gimana kak tadi? Cara nyelesainnya, sesuatu yang dikalikan hasilnya adalah A kali C. Kalau yang koefisiennya bukan satu. A kali C, A-nya 6, C-nya negatif 10. A kali C, 6 kali 10, negatif 10 berarti negatif 6, Dulu. 60. 60. Berarti Davi dan Sakila harus mencari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 60, tapi kalau dijumlah hasilnya tetap B, yaitu negatif 11. Berapa kira-kira? Jun tidak? Maksud dari omongan Kak Ditra. Macam nggak? Jun kan? Nah, kira-kira berapa menurut teman-teman? Kalau dia dikalikan negatif 60, kalau dijumlah negatif 11. Siap berapakah aku? Kan jawabannya gitu ya. Atau siapakah aku? Apa jawabannya? Ada yang kepikir nggak? 60 itu adalah 15 kali 4. Betul nggak? Negatif Tuh. 15 dikali 4 itu adalah negatif 4. 60. Hutang 60. 15 dibayar 4 itu adalah negatif 11. Sampai 11. sini dulu. Paham dulu nggak? Karena langkah berikutnya agak berat. Jadi harus paham dulu bagian sininya. Paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, berikutnya apa Kak Ditra? Langkah kedua adalah manipulasi aljabar. Jadi di sini Kak Ditra buatkan dulu. Tadi kita sudah faktorkan. Langkah kedua adalah manipulasi aljabar. Bentuk negatif 11x itu bisa dimanipulasi jadi bentuk ini. Negatif 15x ditambah 4x. Hasilnya tetap kan? Jadi tetap 11x. Betul nggak? Betul dulu nggak? Sepakati dulu nih bagian sininya. Ayo. Jadi kalau dimanipulasi aljabar, yang dimanipulasinya itu adalah negatif 11x-nya. Berdasarkan ini, kita memperoleh nilainya min 15 dan 4. Aman? Aman dulu nggak? Atau masih dicerna? Yang Aman, Kak. dimanipulasinya tuh cuman B-nya doang kak. Betul, B-nya aja yang dimanipulasi aljabar. Sesuai dengan perolehan bentuk ini. Kebayang? Jadi kalau di sininya misalkan min 5 sama 4 gitu ya. Ya udah, teman-teman jadi min 5x plus 4x. Mengikuti hasil ininya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Pokoknya ngikutin hasil dari yang kita peroleh sebelumnya. Aman dulu nggak? Ayo. Kalau belum aman nggak apa-apa, tanyain aja. Jangan takut pokoknya. Karena emang yang manipulasi ini cukup gitu. Dah, bisa lanjut dulu? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa. Tulis ulang sesuai manipulasinya. 6x kuadrat negatif 15x positif 4x negatif 10 sama dengan 0.
Jadi yang 11 ini ditulisnya bentuk ini, sesuai manipulasinya. Sampai sini dulu aman nggak? Aman, Kak. Kalau sudah aman, berikutnya adalah tugasnya teman-teman menjadikannya dua kubu. Kubu kanan dan kubu kiri. Jadi, yang ini disatukan di sebelah kanan, 4x min 10, tulis. Di sini ada pengalih 1, tandanya tetap positif, sama dengannya nolnya tulis. Berikutnya adalah 6x kuadrat dikurang 15x, ini jadikan satu kubu juga. Jadi teman-teman punya dua kubu. Sudah paham belum? Udah, Jadikan Kak. dua kubu. Setelah menjadikan dua kubu, langkah ketiga adalah faktorisasi kubu kiri. Mana kubu kiri? Kubu kiri yang ini. 6x kuadrat dikurang 15x. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, bisa mengeluarkan faktornya. Yang kubu kiri dulu. Faktornya jadi berapa? 6 dan 15 itu faktor persekutuan terbesarnya adalah di 3. Betul nggak? FPB-nya 3 kan? Oh, Kak. Betul. Berarti 3x-nya kita keluarkan, maka kita faktorkan jadi 3 kali 2x, sorry. 2x-nya belum kita tulis. 2x min 5. Begitu dulu, paham? Kenapa Kak kalau dibentuk kayak gitu? Karena 3x kali 2x itu adalah 6x kuadrat. 3x dikalikan negatif 5 itu adalah min 15x. Jadi kita membuat bentuk baru dengan memfaktorisasi kubu kiri. Aman dulu? Aman belum? Aman, Kak. Aman. Davi, setelah faktorisasi kubu kiri mungkin diikuti dulu ya. Faktorisasi kubu kanan. Kubu kanan itu kan 4x min 10. Belum sama kan dengan yang ini. Kita harus samakan. 4x min 10. Ini juga kita harus faktorkan. Menjadi apa? FPB-nya adalah 2. Berarti sama-sama dibagi 2. Berarti 2 kali x min 5. 2x min 5. Karena 2 dikalikan 2x itu adalah 4x. 2 dikalikan min 5 itu adalah negatif 10. Nah, kita akan mendapatkan bentuk baru yang pertama ini, bentuk baru yang kedua ini. Maka teman-teman tugasnya tinggal tulis 3x dikali 2x min 5 ditambah dengan 2 kali 2x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman ingat rumus distributif. Distributif. Itu apa? A dikali C ditambah B dikalikan C itu akan sama dengan A tambah B dikalikan dengan C. Betul tidak? Ini kan distributif. Jadi ibaratnya ini A, ini C, ini B, ini C. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Aman, Kak. Aman kan? Kan ini udah sama nih. Karena udah sama, maka kita misalkan sebagai C. Ya udah, bentuk jadi sifat distributif yang ini. A tambah B dikalikan C. A-nya berapa? 3x tambah B. Kalau tandanya negatif, ya udah dikurang gitu ya. Nggak usah takut atau nggak usah masalah. Ditambah 2. Kalau tandanya negatif, tinggal ganti negatif. C-nya apa? C-nya 2x min 5. Sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, maka teman-teman tinggal selesaikan menjadi dua solusi akar. 3x tambah 2 sama dengan 0, atau
2x min 5-nya sama dengan 0. Artinya apa? 3x-nya sama dengan negatif 2, dan yang ini 2x-nya sama dengan positif 5. Maka x-nya sama dengan min 2 per 3, atau x-nya itu sama dengan 5 per 2. Sehingga kita punya solusi akar nilainya adalah apa? Nilainya adalah X1-nya itu negatif 2 per 3, dan atau X2-nya itu sama dengan 5 per 2. Begitu cara menyelesaikan untuk yang koefisiennya bukan 1. Jadi A-nya tidak sama dengan 1. Caranya seperti itu. Jelas belum? Tadi kan nunggu respon aja dulu. Agak susah ya? Ya, Kak, masih bingung dikit. Boleh dipahami dulu sambil dicatat. Nanti kalau masih belum paham, teman-teman coret di Zoom. Kak, mohon jelaskan ulang bagian yang sebelah sini. Aku masih bingung. Itu ya. Sambil dicermati dulu. Kalau dibilang lumayan susah, cukup. Gitu ya. Kira di sekolah udah masuk persamaan kuadrat belum? Belum, Kak. Minggu kemarin full lomba di sekolah. Karena acara 17-an ya. Iya, Kak. Nanti akan masuk kok, tenang aja. Udah dicatat? Davi gimana? Cukup Ya, memahami? Kak, belum selesai. Mau nanya Davi Lumayan juga? Kak. Lumayan ya. Masih cun kan ya? Tinggal apa? Cari berdasarkan tebakannya, terus manipulasi aljabar, faktorisasi kubu kiri. Kalau kubu kiri ternyata hasilnya udah sama kubu kanan, nggak perlu difaktorisasi yang kubu kanan. Jadi biasanya itu ada kasus kubu kanannya nggak perlu diapa-apain. Karena dia sudah sama dengan faktor yang kubu kiri. Tapi kalau kubu kirinya sama kubu kanannya beda, berarti yang kanan masih harus difaktorkan. Jadi kita cobain soalnya yang sama, yang kubu kanannya nggak diapa-apain. Biar teman-teman lebih kebayang. Kak mau nanya. Boleh? Yang di bawah min 11 itu gimana tadi cara dapetinnya? Di bawah min 11, yang mana? Yang Min di bawah 15x plus tanda panah ini. 4x ya? Ya. Ini ya, ini yang manipulasi aljabar. Negatif 11x itu sama dengan min 15x tambah 4. Dapat dari mana? Dapat dari tebakan kita. Min 15 dan 4. Jadi tinggal tambahin koefisien x-nya aja. Jadi min 15x kalau ditambah 4x kan hasilnya tetap negatif 11 kan? Betul tidak? Nih, betul? Terus Betul. Dapatnya dari situ. Sekarang ngejun? lumayan. Lumayan ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu.
Kalau sudah mencatatnya, bilang ya. Udah. Oke, Akila? Belum Kak, bentar lagi. Belum. Teman-teman yang tadi udah dicatat ya? Yang slide sebelumnya, Kak Ditra lupa. Udah Kak. Udah kan? Oke, kalau gitu aman. Finish? Finish belum, Sakila? Udah Kak. Nah, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan cara melengkapkan kuadrat. Kalau melengkapkan kuadrat, teman-teman hanya perlu apa? Menambahkan. Sebenarnya kalau melengkapkan kuadrat sempurna, itu bisa membentuknya menjadi X plus B per 2 dikuadratkan, dan C min B kuadrat per 4. Ini juga boleh, tapi ada cara satu lagi. Cara satunya itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana, Kak? Apa bedanya? Kayak gitu ya. Jadi kalau melengkapkan kuadrat sempurna, itu kita cukup menambahkan siapa? Menambahkan B per 2 kuadrat di kedua ruas. Caranya bagaimana? Kak Ditra akan bentukkan untuk yang kasus A-nya sama dengan 1. Jadi kalau yang A-nya sama dengan 1, berarti kita fokusnya ke koefisien A-nya, itu kita bisa lakukan. Contohnya adalah ini, melengkapkan kuadrat dengan koefisiennya 1. Gunakan pola ini ya, teman-teman. Yang Kak Ditra masukkan di sini. Kita kecilkan dulu. Di sini deh. Teman lah ya. Kelihatan kan Masian kebaca? Jadi, pertama pindahkan konstanta. Siapa? Si C-nya. Lalu tambahkan B per 2 dikuadratkan. Yaudah, ikuti rules dan prosedurnya. Cara menambahkannya itu perlakukan kedua ruas. Berarti kita akan punya X kuadrat
dikurang 4X min 5 sama dengan 0. Perintahnya pindahkan konstanta C ke sebelah kanan. Berarti X kuadrat min 4X, negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Langkah berikutnya adalah menambahkan B per 2 dikuadratkan. Berarti kita akan punya X kuadrat min 4X plus B per 2 dikuadratkan sama dengan 5 ditambah B per 2 dikuadratkan. Berapa koefisien A-nya? 1. B-nya negatif 4, C-nya adalah negatif 5. Maka teman-teman tinggal mensubstitusikan nilai B-nya. Min 4X ditambah min 4 per 2 dikuadratkan sama dengan 5 ditambah min 4 per 2 dikuadratkan. Maka teman-teman akan memperoleh X kuadrat min 4X min 4 per 2 itu adalah negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan adalah positif 4 sama dengan 5 tambah 4. Sehingga dapat X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 9. Sampai sini dulu. Sebelum dilanjutkan, tahapannya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ayo, boleh kalau ada yang mau ditanyakan, misalkan ada yang masih gonjang-ganjing gitu, gimana ya ini gitu. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Ayo, aman nggak, Daviri dan Sakila? Aman, Kak. Cukup menambahkan si B per 2 dikuadratkannya saja kan? Betul ya? Nah, maka teman-teman akan memperoleh bentuknya menjadi seperti ini. X kuadrat min 4X tambah 4 sama dengan 9. Tugasnya yang sebelah kiri itu harus difaktorkan. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya positif 4. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 4. Berapa bilangannya? Negatif 2 dan negatif 2. 2. Wah, Kembar kan? Betul nggak? Negatif 2 dan negatif 2. Berarti kita akan memperoleh X min 2 dikalikan X min 2 sama dengan 9. Begitu ya. Berarti X min 2 dikuadratkan. Karena ini kembar, tinggal dikuadratkan saja sama dengan 9. Lalu hilangkan kuadrat. Hilangkan kuadrat itu adalah dengan cara diakarkan. Berarti bagaimana? Akar dari X min 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 9. Maka ini akan saling menghilang. Berarti kita akan punya X min 2 sama dengan plus minus akar 9. So, X-nya sama dengan plus minus akar 9 ditambah 2. Nah, plus minus itu artinya apa, Kak Ditra? Artinya adalah teman-teman punya dua buah solusi. X yang pertama ambil yang positif. Boleh? Boleh. Ambil yang negatif juga boleh. Tapi X keduanya ambil sisanya. Berarti akar 9 ditambah 2 dan yang berikutnya adalah negatif akar 9 ditambah 2. Berarti berapa akar 9? 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan kalau negatif berarti negatif 3 tambah 2. Maka diperoleh nilainya adalah negatif 1. Berarti kita dapat solusi akar X1-nya 5, X2-nya sama dengan negatif 1. Ini cara untuk melengkapkan akar kuadrat sempurna. Begitu. Jelas atau tidak? Kalau belum jelas, boleh ditanyakan. Tapi kalau udah jelas, silakan dicermati dan ditulis.
Paham nggak teman-teman? Masih bisa diterima materinya? Masih Kak. Per, per duanya kok hilang nggak? Kemana dia? Maafin, salah pencet. Gimana? Aku malah nge-mute David. Harusnya tadi open mic. Yang Min mana? 4/2 tuh kok bisa hilang nggak? Kemana dia? -4/2. -4/2 itu bukan hilang. -4/2, -2. -2 dikuadratkan adalah +4. Oh, Right? Benar ya? Jadi -4/2 dikuadratkan itu akan sama dengan -2 dikuadratkan. Hasilnya +4. Yang ini. Begitu. Aman? Aman ya? Tadi sorry, kepencet mute. Salah mencet soalnya. Sekarang apakah sudah? Sakila aman? Karena ini materi Aman Kak, esensialnya lagi Sakila bahas. banget nih. Oke. Oh iya, teman-teman ada rencana prolong nggak? Kayaknya pekan depan kita tinggal 2 pertemuan lagi. apa? Kan teman-teman kayaknya tinggal 2 pertemuan lagi ya kreditnya. Nanti mungkin Kak Ditra hubungin ibu aja ya, terkait prolong atau enggaknya. Prolong itu lanjut atau enggak? Bahasanya lupa Kak Ditra. Makanya teman-teman nanti bingung jawabnya. Jadi teman-teman kan kreditnya tinggal 2 pertemuan lagi. Berarti kita tinggal ketemu di hari Kamis dan Sabtu depan. Nah, nanti kalau teman-teman ada rencana prolong, kabarin ya. Atau nanti Kak Ditra yang ngehubungin ibu yang buat nanya prolong atau enggak. Gitu. Ya Kak. Dah, ya kita lanjut aja dulu ya. Oke, di sini materinya melengkapkan kuadrat, clear. Terus ada tadi faktorisasi koefisien bukan satu, koefisien satu juga sudah. Dan sekarang yang terakhir adalah rumus kuadrat. Nanti baru kita masuk ke diskriminan di 30 menit terakhir gitu ya. Oh, udah 30 menit terakhir. Nah, kalau rumus kuadrat, teman-teman pasti nggak asing. Menggunakan apa? X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Pakai rumus ini sebenarnya kita bisa mendapatkan solusi akar lebih mudah. Tapi ini ingat, langsung solusi akar. Langsung solusinya. Langsung solusi. Bukan bentuk pemfaktorannya. Bukan bentuk pemfaktoran. Kalau tadi kan kita membentuk pemfaktorannya dulu, baru nyari solusi akarnya. Kalau pakai rumus kuadrat, teman-teman langsung ketemu bentuk solusi. Jadi nggak bisa dapetin bentuk pemfaktorannya. Bisa nggak? Bisa. Tapi dibalik. Kalau hasilnya positif, berarti pemfaktorannya negatif. Kalau hasilnya negatif, pemfaktorannya adalah positif. Rumusnya itu dan yang di bagian dalam B kuadrat min 4AC ini akan berhubungan dengan yang namanya diskriminan. Nah, Kak Ditra jelaskan satu paket. Jadi diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya positif, teman-teman pasti dapat dua akar real beda. Akar real itu adalah solusi. Kayak tadi kan kita selalu dapat solusinya beda-beda. Kalau D-nya sama dengan 0, satu akar real kembar. Contohnya adalah yang ini. Kita dapatnya kembar. Yang mana ya tadi? Ada kok yang kembar.
Nah, yang ini X min 2 dikuadratkan. X min 2, X min 2. Ini kan kembar kan akarnya. Betul nggak? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nanti kita akan coba. Kalau dia nilai diskriminannya negatif, maka dia nggak punya solusi akar real. Jadi dia tidak berpotongan di sumbu X. Tidak berpotongan di sumbu X. Nah, ini Kak Ditra jelaskan satu paket karena memang nanti berhubungan begitu. Jelas dulu tidak untuk rumus kuadrat dan rumus diskriminannya. Jadi diskriminan itu untuk melihat apakah solusinya dua beda atau dua kembar atau dia tidak punya solusi akar real. Jelas sampai sini? Terus, Jelas belum? Jelas Kak. ya. Oke, kita akan masuk ke rumus kuadrat. 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Kalau kita memfaktorkan, tadi ingat nggak? Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya AC. Kalau dijumlah hasilnya adalah B. Berarti AC-nya itu adalah A kali C sama dengan 2 kali min 2. Sama dengan negatif 4. B-nya negatif 3. A-nya 2. C-nya negatif 2. Kalau menggunakan rumus kuadrat, teman-teman cukup menggunakan ini. X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Substitusikan nilai A2, B min 3, dan C-nya min 2. Berarti min 3 plus minus akar dari min 3 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali negatif 2 si C-nya per 2 dikalikan 2. Berarti kita akan dapat min kali min positif 3 plus minus akar dari min 3 kuadrat itu adalah 9, min 4 kali 2, 8, kali negatif 2, min 16. Positif 16. Berarti kita dapat positif 16 per 4. So, kita akan memiliki 3 plus minus akar dari 25 per 4. Maka kita akan dapat bentuk sederhananya X1,2-nya adalah 3 plus minus 5 per 4. Artinya teman-teman akan punya dua solusi. X yang pertama ambil yang positif, 3 plus 5 per 4, maka X2-nya ambil sisanya yang belum diambil. Kan di sini plus minus tadi ingat. Tanda plus minus itu artinya dua solusi gitu ya. Ada solusi positif dan ada solusi negatif. Berarti ini 3 min 5 per 4. Yaudah, berarti teman-teman akan dapat 3 tambah 5, 8. 8 per 4 adalah 2. Berikutnya, 3 min 5 itu adalah negatif 2. Negatif 2 per 4 itu adalah negatif 1 per 2. Nah, ini adalah solusinya. Begitu. Aslinya kalau pakai rumus kuadrat itu lebih gampang gitu. Cuman kalau nanti di soal diminta untuk bentuk pemfaktoran, teman-teman harus menggunakan cara yang tadi. Begitu. Bisa nggak Kak hasil solusi ini dijadikan pemfaktoran? Bisa. Jadinya apa? 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Berarti bentuknya akan menjadi 2x min 1 dikalikan dengan x min, ini positif ya. Ini positif berarti min 2 sama dengan 0. Kalau yang ini negatif berarti positif 1. Karena kalau kita akan punya 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2-nya yang sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Sama kan dengan yang ini? Lalu yang x min 2, x-nya sama dengan 2. Nah, yang ini sama dengan yang ini. Begitu. Jelas belum sampai sini untuk yang pakai rumus kuadrat? Boleh respon? terus Kak. Jelas. Langkah berikutnya, coba cek nilai diskriminannya. Nilai D. Itu D sama dengan B kuadrat min 4A AC. Kita buktikan apakah D-nya positif, karena kita dapat dua solusi real beda. Otomatis D-nya asumsi kita dia positif atau besar dari 0. Yaudah kita cek. Berarti B kuadrat min 3 dikuadratkan min 4 kali A-nya 2 kali C-nya negatif 2. Berarti ini akan sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25 besar dari 0. Artinya dia
punya dua solusi real beda. Dua solusi real beda. Begitu. Cun, sampai sini? Cun ya, biar satu paket rumus kuadrat dan diskriminannya. Kalau Cun, boleh dicatat dulu dan dicermati. Kalau belum paham, boleh ditanyakan terkait rumus kuadrat dan diskriminannya. Begitu. Silakan kalau mau dicatat. Mau nanya, Gimana? Gimana? min 3 kuadrat kok bisa jadi positif, Kak? Jadi 9. Positif. Kemarin, kita udah belajar perpangkatan belum sih? Udah kan? Min 3 Udah. kuadrat itu berarti sama dengan min 3 dikalikan min 3. Berarti min Oh 3. iya. Positif 9. Tapi beda dengan min 3 dikuadratkan. Yang nggak ada tanda kurungnya. Nih, min 3 dikuadratkan itu berarti negatif dikalikan 3 kali 3. Berarti hasilnya negatif 9. Kalau ada kurungnya dia jadi positif. Aman? Sekarang Davi? Oh enggak. Aman ya?
Udah, teman-teman? Bisa untuk yang rumus kuadrat dan diskriminan? Ada nggak? Ya, Sakila sudah. Udah, Kak. Ya, berikutnya ini ada contoh soal lagi, yaitu adalah menentukan jenis akar. Jenis akar berarti ada tiga. Ada akar beda, ada akar kembar, ada tidak punya solusi, gitu ya. Tidak punya solusi. Berarti kita fokusnya adalah menggunakan rumus diskriminan. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Boleh sebutkan? A-nya 3X pangkat Betul. dua. Tiga, Tiga aja. A-nya tiga, B-nya Oh, 3. tiga, B B-nya B-nya 4, 4. C-nya C-nya 5. C-nya 5. 5. Koefisiennya saja ya. Ya, berarti D-nya B kuadrat. Min 4 dikuadratkan dikurang 4 kali 3 kali 5. Maka akan memperoleh 16 dikurang 4 kali 3 kali 5, 12 kali 5, 60. 60. Berarti kita akan mendapatkan negatif berapa? 4. 4. Karena kecil dari 0, berarti dia tidak punya solusi akar real. Gitu ya, tidak punya solusi akar akar real. Jelas? Sampai sini membedakannya? Jelas, Aman Kak. nggak? Aman ya? Jelas. Oke, jumlah hasil kali akar itu akan dibahas. Satu lagi ya. Ada jumlah hasil kali akar. Biar nanti hari Sabtu kita bahas, kan Sabtu. Kamisnya kita bahas fungsi kuadrat. Oke, satu lagi. Ada jumlah dan hasil kali akar. Jika akar-akar AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan X1, nilainya adalah X1 dan X2, maka penjumlahan dari solusi akar itu setara dengan min B per A. Sedangkan perkalian dari solusi akarnya itu setara dengan C per A. Contohnya adalah ini, 2x kuadrat min 7x tambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 3. X1 ditambah X2 katanya nilainya setara dengan min B per A. Berarti B-nya berapa? Min 7. 7 per 2. berarti berapa? 7 per 2. 2. 2. Berikutnya, X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A. C-nya 3, A-nya 2. Berarti kita dapat nilainya 3 per 2 dan 7 per 2. Contoh, susun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 2 dan 5. Nah, ini teman-teman bisa dengan cara memfaktorkan. Itu yang hasil kali, itu Kak Ditra udah spill jawabannya. Tapi ada yang dengan cara memfaktorkan. Bagaimana dan apa bedanya? Begitu kan ya? Nah, kalau mau memfaktorkan, teman-teman, tinggal dituliskan saja berdasarkan hasil akar-akarnya. Bagaimana? Ya udah, tinggal dicek. Kan di sini akar-akarnya negatif 2 dan 5. Berarti kita akan punya X, kalau hasilnya itu adalah negatif 2, sebelumnya positif. Kalau hasilnya positif, berarti sebelumnya negatif. Itu sama dengan 0. Berarti X dikalikan X kuadrat, X dikalikan min 5 min 5X, 2 dikalikan X positif 2X, dan 2 dikalikan negatif 5 itu adalah negatif 10, sama dengan 0. Berarti ini akan dapat X kuadrat min 5 ditambah 2, berarti negatif 3X min 10, sama dengan 0. Maka hasilnya akan sama dengan yang ini. X kuadrat min 3X min 10. Kalau jumlah dan hasil kali, itu teman-teman cukup menggunakan rumus ini. X, bentar. X kuadrat P dikalikan dengan Q sama dengan 0. Yang jumlah akarnya itu tadi adalah ini, berarti ini si P tambah Q-nya. Ini itu adalah P tambah Q, itu sama dengan 3.
Dan jumlah hasil kalinya adalah negatif 10. Berarti P kali Q-nya sama dengan negatif 10. Berarti teman-teman tinggal substitusikan berdasarkan rumusnya. Cara kedua ya. Cara 2. Itu adalah X kuadrat min P tambah Q dalam kurung X ditambah P kalikan Q sama dengan 0. Atau di sini, ini P-nya, ini Q-nya. Berarti kita akan punya X kuadrat min 2 tambah 5 X ditambah min 2 kali kok kali 10, kali 5. Nah, kalau sudah dikalikan 5, itu sama dengan kan 0. Maka kita akan memperoleh X kuadrat min 2 tambah 5 itu adalah positif 3 kali negatif, negatif 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara kedua. Rumus ini wajib disimpan. P tambah Q, buka kurung X ditambah P kali Q. P kali Q-nya bebas ya. Mau ditukar ini Q, ini P, ini P, ini Q, itu sama aja. Hasilnya tetap sama. Begitu. Itu untuk yang menyusun persamaan dari hasil akar. Oke, boleh dicatat dulu rumus yang ini. Baru nanti masuk ke contoh soalnya, biar nggak bingung. Jelas, Sakila dan Davi, langkahnya? Jelas, Kak. Jelas. Ya, kalau syukur Alhamdulillah kalau jelas. Ntar kita bisa masuk ke fungsi kuadrat. Udah, Sakila udah yang rumus? Udah, enggak. Kak. Oke, lanjutkan yang ini. Itu min 2-nya kok bisa jadi plus, Kak? Yang mana? Yang cara ke satu. Ya, memang negatif 2 jadi plus. Kalau kan, kalau kita punya X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya min 2 kan? Betul nggak? Nah, ini X-nya min 2, berarti solusi awalnya itu adalah positif pemfaktorannya. Yang ini 5. Berarti kalau hasilnya 5, berarti sebelumnya adalah negatif. Negatif. Begitu. Jadi dibalik. Kalau hasilnya positif, pemfaktorannya negatif. Tapi kalau hasilnya negatif, pemfaktorannya positif. Seperti itu cara kerja dari persamaan kuadrat. Jun, tidak? Lucu nggak? Jun ya? Masih gampang kan persamaan kuadrat? Lumayan.
Udah. Oke, udah Kak Kila sudah? Bentar, Kak. Sudah. Oke, oke kalau begitu kita akan cek recall materinya ya. Karena kita udah hampir di ending. Oke, recall materinya dulu yuk. Tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar memfaktorisasikan dan mengenal persamaan kuadrat, di mana bentuknya adalah ax kuadrat plus bx sama tambah c sama dengan 0. Yang pasti dia punya dua buah solusi, baik itu solusi beda ataupun solusi kembar. Atau dia tidak punya solusi, itu yang paling akhir. Solusi yang dimaksud itu adalah akar. Jadi akar itu bukan akar kuadrat yang satunya, tapi akar di sini maksudnya adalah solusi nilai X-nya yang membuat pernyataannya jadi benar. Ini adalah bentuk persamaan dan caranya ada faktorisasi. Tadi juga kita sudah coba. Yang koefisiennya satu harus melewati beberapa tahap. Ada yang harus difaktor, dimanipulasi aljabar, baru difaktorkan, dan baru diselesaikan evaluasinya. Lalu ada yang menggunakan akar langsung, melengkapkan kuadrat, dan juga tadi kita sudah mencoba yang menggunakan rumus kuadrat, serta mencari diskriminan dari karakteristik si akarnya, kayak gitu ya. Lalu terakhir kita bisa menghitung jumlah dan hasil kali akar untuk menentukan persamaan akarnya, kayak gitu ya. Jadi sudah ketemu akarnya, kita bisa bentuk persamaannya. Kalau di awal bentuk persamaan nyari akar, kalau yang di ending, dari akar nyari persamaan. Ingat-ingat, kalau hasilnya negatif, berarti bentuk faktornya adalah positif. Kalau hasilnya positif, bentuk faktornya adalah negatif. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Besok, hari Kamis, pekan depan, kita akan belajar fungsi kuadrat. Jadi teman-teman tadi sudah mencatat dan membuat contoh soalnya, itu silakan dicoba, karena kita akan lanjutkan ke bagian fungsi kuadrat. Grafiknya itu pasti berbentuk parabola, karena kita fokusnya X kuadrat. Bisa dicoba melalui tabel, seperti kita menggambar persamaan linear satu variabel, yang pada saat itu kita pernah lakukan. Teman-teman bisa tonton videonya kembali. Ini bentuk arah buka parabolanya. Jadi kalau koefisiennya positif membuka ke atas, tapi kalau koefisiennya negatif dia membuka ke bawah. Nanti akan dijelaskan detailnya. Oke, berikutnya ada titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak itu didefinisikan sebagai XP sama dengan min B, kebalik. Kalau titik puncak itu adalah si vertexnya yang ada tanda merah titik ini, nanti dijelaskan. Lalu ada sumbu simetri, X-nya itu sama dengan min B per 2A. Itu ada vertex form, bentuk puncaknya yang seperti ini. Ada titik potong, ada diskriminan. Oke, teman-teman nanti boleh kerjain ini ya. Nanti Kak Ditra akan bagikan mulai dari latihan perbimbing 1
2, 3, cukup. Itu saja, 3 soal, karena itu materi hari ini, yang sisanya belum. Sama yang quick check, bentar. Itu dicobain. Sama yang praktik isi, nomor 1, 2, 3, 4. Dah, sampai situ aja dulu. Jadi ada tugas PR-nya 7 soal. Nanti Kak Ditra langsung bagikan. Gitu. Dari teman-teman ada pertanyaan untuk materi persamaan kuadrat? Kita masih ada waktu 4 menit. Berapa paham untuk yang bagian persamaan kuadrat? Ya, kita masih ada Jawa ini. Apa namanya? Soal yang difficultnya masih banyak banget gitu. Jadi nanti bisa dicobain di pekan depan. Begitu. Oke? Aman nggak, Devi dan Sakila? Aman nggak? Skor 1 sampai 5, seberapa paham? 1 nggak paham, 5 sangat paham. Atau boleh Tiga. sebutin yang sulit. Aku 3. 3. Berarti Tiga. 3 itu sedang semua ya. Sedang dong berarti. Sangat paham, paham, cukup paham. Cukup paham berarti ya. Oke, berarti nanti kita akan ulas kembali di hari Kamis terkait persamaan kuadrat di awal. Baru nanti kita akan masuk ke materi fungsi kuadratnya. Begitu ya. Oke? Ya udah, itu saja. Teman-teman masih suka presensi nggak biasanya? Masih suka presensi kan ya? Yang ngisi platform atau udah forget karena udah lama. Udah jarang nggak? Jarang. Ya, Kak Ditra yang ngisi absennya biasanya. Udah lupa, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau ngisi boleh isi gitu. Oke, hmm, ada pertanyaan nggak? Nggak. Nggak. Oke, kalau tidak ada ya sudah. Kalau begitu kita akan cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita tutup, berdoa dimulai. Oke, selesai berdoanya. Kita cukupkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Teman-teman wajib latihan mengerjakan PR-nya supaya lebih paham gitu ya. Oke, udah deh. Kak Ditra ngeblank karena hari ini ada banyak kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bertemu di pekan depan di 19.00. Semoga nggak ada kemunduran jadwal ya. Teman-teman di atas 20.30 nggak ada jadwal kan ya? Hari Kamis itu. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Nanti Bentar. khawatirnya mulai hari Kamis itu Kak Ditra udah pulang agak sore banget gitu ya. Takutnya belum sampai gitu. Jadi mundur-mundur paling ya mundurnya nggak lama gitu. Itu saja deh. Ya udah, boleh meninggalkan ruang Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama Sakila Davi.